Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 13 Juni 2024. Saudara, jangan lupa saudara di pagi yang cerah ini saudara kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau hidup dalam cinta kasih. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Raja 18 ayat 41 sampai dengan 46 dan Injil Matius 5 ayat 20 sampai dengan 26. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kaum Farisi dan ahli Taurat saudara selalu menilai kalau Yesus hidupnya tidak benar karena tidak mengikuti hukum Taurat. Mereka selalu melihat kesalahan-kesalahannya saudara. Karena mereka selalu menganggap dirinya mengutamakan hukum Taurat. Pertanyaannya, apa yang benar pada orang Farisi? Mengapa atau dalam hal apa kita harus lebih benar? Bagaimana dengan diri kita saudara? Apakah hidup kita telah benar, saudara? Apakah kita seperti kaum Farisi dan ahli Taurat yang selalu membenarkan hidup kita sendiri? Kita telah benar di dalam Tuhan, sedangkan orang lain tidak. Dari Injil hari ini, Yesus memberi petunjuk kepada kita sebagai tolak ukur hidup dalam kebenaran. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 5 ayat 20. Dengan kata lain Yesus sampaikan saudara, kalau kita tidak mau menjadi benar, maka kita harus lebih benar daripada mereka. Kaum Farisi dan ahli Taurat telah hidup benar karena telah menjalankan hukum Taurat. Tetapi benar tanda petik di sini saudara, karena ada motivasi, karena ingin dilihat, ingin menonjol, ingin dinilai orang lebih religius saudara. Saudaraku yang terkasih, kita lihat kehidupan orang Farisi yang selalu menunjukkan orang bahwa orang itu berdosa, orang lain bersalah saudara. Kehidupan mereka tanpa ada cinta kasih terhadap sesama. Disinilah Yesus Tuhan menegur kehidupan mereka yang memfokuskan, mengutamakan hukum Taurat, tetapi tidak menjiwai saudara. Tidak menghidupkan hukum Taurat itu sendiri di dalam kehidupannya. Tetapi mereka tidak memperhatikan hubungan sosial, hubungan dengan sesama. Inilah yang ditegur, yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Hukum Taurat, dan itu sungguh benar saudara. Namun masalahnya saudara, mereka menjunjung tinggi hukum Taurat. Mereka mengabaikan hukum yang terutama. Seperti yang dikatakan Yesus sendiri, yaitu hukum cinta kasih. Dengan demikian mereka melaksanakan hidup keagamaan mereka seakan-akan saudara dengan terpaksa. Hanya karena takut akan hukum Tuhan dan tidak dijiwai saudara. Tidak menjiwai, tidak dimotivasi dengan cinta kasih Tuhan. Sangat jelas dalam Injil hari ini disampaikan oleh Sang Baginda junjungan kita Yesus Tuhan. Kita harus saling mengasihi sesama kita, tidak menyakiti ataupun menjelekkan. Disampaikan oleh Yesus di sini saudara. Perhatikan ayat-ayat ini saudara. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh akan dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir,
harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Matius 5 ayat 21 sampai dengan 24. Perhatikan saudara. Perhatikan saudara. Jangankan membunuh yang menghilangkan nyawa seseorang saudara. Mengatakan, mengkafirkan, menjahil orang lain akan dihukum dan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Bagaimana dengan diri kita saat ini saudara? Dalam kehidupan ini seringkali kita jahil kepada saudara-saudara kita. Kesukaannya mengkafir-kafirkan orang lain. Kalau demikian, kita tak lebih dari kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudara. Inilah nasihat Yesus untuk kita semua. Untuk saya dan saudara pada saat ini yang mendengarkan firman-Nya. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkannya ke dalam penjara. Matius 5 ayat 25. Tuhan menghendaki agar kita lebih daripada mereka, lebih daripada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, saudara, yaitu melaksanakan hidup keagamaan dengan cinta kasih, tidak karena takut ataupun terpaksa, saudara, seperti yang diajarkan Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Semoga dengan perenungan pagi ini kita semua diingatkan untuk dapat hidup lebih benar, dan kita mau hidup dalam cinta kasih. Kasih Yesus Kristus Tuhan kita selalu menyertai kita sekalian yang hidupnya penuh cinta kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.